Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Balik bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, nanti malam tahun baru, Wild Hunter mengucapkan Happy New Year's dan Selamat Natal 2025. Mudah-mudahan di tahun baru 2025 kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberikan rezeki yang melimpah dan Indonesia semakin maju ya. Oke, hari ini teman-teman, untuk memeriahkan tahun baru kita mau mengulas senapan terbaru dari Wild Hunter, yaitu Commander. Yang di depan kita ada satu buah unit Commander atau senapan Commander yang dibesar oleh Bapak Hendria Wisma di Provinsi Banten. Beliau memesan senapan ini dengan varian warna Green Army, kemudian ada grafir Naira Tata di bagian chambernya. Jadi senapan ini kita akan coba ulas sedikit, mungkin banyak teman-teman yang baru menonton video ini dan ingin dijelaskan spesifikasi dari si senapannya. Senapannya cukup ringan untuk bobot sekelas taktikal atau predator. Senapan ini dirilis memang untuk penggemar Wild Hunter, sahabat-sahabat Wild Hunter yang dari awal mengikuti Wild Hunter tapi terkendala di dana atau di keuangan, makanya dibuat Predator dengan konsep harga kaki 5 kualitas bintang 5. Dengan harga 4,5 juta saja teman-teman sudah bisa memiliki senapan Predator dengan kualitas premium. Jaminan akurasi karena setiap kali kita melakukan pengemasan dan pengiriman senapan, mau merek apapun itu selalu dites, diuji coba, diuji balistik sehingga menghasilkan senapan-senapan yang berkualitas. Ini untuk Bapak Hendria Wisma di Provinsi Banten. Kita akan coba sedikit ulas spesifikasi dari senapannya. Tabung dia memiliki OD38 dengan ketebalan 5 mm, high pressure. Ke bagian belakang chambernya dia memiliki chamber monolight system 6061 semi CNC, jadi pengerjaannya sangat rapi menggunakan mesin otomatis. Dari satu senapan ke senapan yang lain itu dia dimensinya sama teman-teman. Kemudian rail dia menggunakan 22 atau Picatinny, jadi membuat senapan lebih kekar, lebih kuat ketika dipasangkan mounting teleskop. Untuk trigger air arm system single bacok, jadi udah sangat ringan banget. Untuk buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan trigger yang ringan, harus dibiasakan dengan produk-produk dari Wild Hunter seperti itu. Kemudian kokangannya sublever dan sudah bisa menggunakan magazine teman-teman. Senapan ini, yang paling menarik di senapan ini adalah popor lipatnya. Popor lipatnya dia mengunci, jadi kita lipatkan, ini dia bisa kita angkat tanpa khawatir jebol ya, karena sangat kuat sekali. Kita kembalikan. Adjuster power di bagian sini. Jadi ketika mau mengadjust si powernya, kita lipatkan dan di sini terdapat kunci L. Kunci L kurang lebih kunci L nomor 4 ya. Untuk adjuster powernya. Hand grip warna hitam, dia berbahan karet. Jadi sangat nyaman. Untuk folding stocknya dia mengunci seperti ini. Lock folding stock. Pengisian senapan ini menggunakan mini muffler di samping kanan. Dia berbahan stainless dan ada penutup dari mufflernya. Dan untuk manometer terdapat di samping kiri. Dia berbentuk V antara manometer dengan si muffler. Laras kita gunakan merek Enger OD13 panjang 41 cm, membuat senapan lebih proporsional, lebih pendek, ringkas atau compact. Dilengkapi dengan serobong OD25, jadi membuat senapan lebih padat, lebih berisi. Disambung dengan ras CNC berbahan hard nylon, jadi ini sangat kuat, bukan bahan ABS yang cepat pecah ya, ini hard nylon. Terdapat cincin di bagian tengah. Laras dilengkapi drat untuk peredam teman-teman. Rel Picatinny, jadi di bagian tengah, bagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan. Jadi sudah bisa dipasangkan bipod seperti ini. Di bagian sini juga bisa dipasangkan bipod dan bisa pasang tripod. Maksimal pengisian senapan ini di 2800 PSI teman-teman. Maksimal pengisiannya kita menganjurkan selalu di 2800 PSI. Tekanan amannya biar kita menggunakan senapan lebih aman, lebih nyaman. Dan sejatinya menggunakan senapan itu kan yang dilihat adalah kenyamanannya ya teman-teman, bukan tinggi atau tidaknya pressure, karena itu sangat berbahaya. Teleskop kita gunakan Markul Asailan 416-44 SF FEP, tapi beliau tidak pesan kelengkapan ini. Ini saya sengaja pasang karena sekarang kita akan coba
tes akurasi dari si commander yang dipesan oleh Bapak Hendria Wisma. Kita akan coba tes dulu akurasinya, kita quality control terlebih dahulu sebelum diluncurkan. Jadi proses pengetesan senapan yang dilakukan di Wild Hunter ada beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan pengujian dan quality control di bengkel di jarak 25 meter indoor. Jadi kita lakukan pengetesan dan kita sudah mengantongi peluru yang cocok untuk senapan ini. Yang kedua, pengetesan secara outdoor itu di jarak 50 meter. Itu biasanya kita ke hutan belusukan. Kemudian mengetes senapan, semua senapan, dan setelah pengetesan yang kedua dari hutan, kita masuk ke galeri Wild Hunter, yaitu di tempat ini. Kita berada di galeri Wild Hunter, di markas besar Wild Hunter, di quality control oleh Wild Hunter langsung. Quality controlnya betul-betul dilakukan secara profesional. Peluru yang sudah kita kantongi adalah peluru Hercules. Peluru Hercules sudah kita kantongin, jadi betul-betul semuanya sudah terdaftar barang-barang apa aja yang cocok pada senapan yang kita miliki. Yang akan kita lakukan hari ini adalah mengetes kebocoran dari senapannya. Kalau misalkan ada kebocoran, langsung kita lakukan perbaikan hingga senapan dalam kondisi prima, tidak ada kebocoran, tidak ngacak, tidak ada kerusakan pada part. Itu yang kita selalu pikirkan dalam pembuatan senapan. Setelah pengetesan kebocoran, kita lakukan tes akurasi. Jadi teman-teman ikutin terus kegiatannya. Kita akan coba mulai dari yang pertama, tes kebocoran. Oke teman-teman, di proses pengecekan kebocoran ini kita lakukan ada beberapa titik yang kita lakukan pengecekan. Yang pertama ada di bagian depan. Ini adaptor tabung. Di sini terdapat drat dan seal. Biasanya terjadi kebocoran di sini. Kemudian di sini ada adaptor juga penghubung ke tabung dan penghubung ke chamber. Di sini juga ada 2 seal, kita cek juga. Kemudian ada coupler, ini juga biasa di senapan PCP, di semua senapan PCP berlaku. Coupler biasanya suka terjadi kebocoran juga, dan bagian manometer juga terjadi kebocoran. Kemudian ada di bagian penutup ventil valve dan valve-nya. Kita akan coba tes semuanya, cek. Alat yang kita perlukan kunci L, 1 set. Yang kita butuhkan sekarang melepas dulu cincinnya menggunakan kunci L nomor 2. Kita lepas dulu cincin bagian atas bautnya. Oke, kita lepas bautnya. Kemudian baut bawah kita gunakan kunci L nomor 2,5. Terdapat baut di bagian bawah juga sini. Ini cincin untuk mengikat antara tabung dengan laras, serbong laras. Oke, kita lepas. Setelah dirasa sudah kendor, tinggal kita lepas ke bagian depan. Cara ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam mengecek. Oke, kita lepas. Setelah itu, ras sudah langsung bisa dilepas ke bagian depan, seperti ini. Kemudian setelah posisi seperti ini, kita bisa langsung cek kebocorannya. Sebelumnya kita kasih dulu ini, biar enggak ini ya, biar enggak basah. Gunakan air sabun. Oke, air sabun seperti ini. Busanya kita oleskan di bagian adaptor. Ini terlihat kalau misalkan ada kebocoran, dia ada gelembung keluar teman-teman. Oke, kita lihat yang seksama apakah ada gelembung. Oke, aman. Bagian depan tidak ada gelembung keluar, tandanya tabung tidak ada kebocoran bagian depan. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Ke bagian belakang kita lumuri bagian coupler, adaptor, dan manometer menggunakan busa yang seperti tadi, seperti ini. Oke, kita lihat sama-sama tidak ada kebocoran di samping kanan. Kita masuk samping kiri. Samping kiri untuk manometer aman, adaptor juga aman, bagian bawah juga aman. Kita lihat ventil valve-nya. Oke, ventil valve juga aman, tidak ada kebocoran. Oke, senapan ready. Tidak ada kebocoran, jadi sebelum dikirim memang harus dilakukan pengecekan seperti ini satu persatu. Kita nggak bisa
nggak dites. Jadi bukan hanya video ini aja yang kita lakukan pengetesan, semua unit, semua merek di Wild Hunter dilakukan hal seperti ini sebelum dikirim. Jadi super aman. Mudah-mudahan Bapak Hendria Wisma menonton video ini, dan mungkin ketika menonton, unit ini mungkin udah terkirim karena dekat. Itu mungkin 24 jam dari Bandung ke daerah ini ya, daerah Provinsi Banten. Oke, teman-teman. Saya kira selesai. Udah nggak ada kebocoran, aman semuanya. Kita ini dulu hilangkan dulu dari busa-busa yang tadi kita gunakan. Wah, keren banget nih. Kayak keluar salju ya. Oke. Kita clear dulu dari sabun. Timbul pertanyaan, apakah aman ketika dikasih air seperti ini? Ya, artinya aman, makanya kita lakukan. Oke, udah aman. Ras depan kita masukkan lagi. Setelah itu kita masukkan cincin depan. Oke, seperti ini. Oke. Kita kencangkan baut yang paling bawah dulu. Oke, dan kita kencangkan baut di bagian atas. Oke, kita masukkan tutup muffler dan unit siap untuk dikemas dan dikirim untuk Bapak Hendria Wisma di Provinsi Banten. Oke teman-teman, yang tes kebocoran sudah selesai dilakukan. Sekarang kita akan melakukan proses cek akurasi. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana keganasan dari akurasi dan power dari si Commander ini. Hanya di Wild Hunter. Kita mulai pengetesannya. Di depan kita ada media kardus. Udah sangat banyak banget titik-titik bekas kita uji balistik. Jadi lupakan, abaikan titik-titiknya. Kita ambil satu titik yang bakal kita jadikan target. Senapan ini belum kita zeroing, jadi belum kita zeroing dengan teleskop. Kita tembak satu titik untuk titik tembaknya, dan kita nanti lihat kemana lari peluru. Kita akan tembak beberapa kali. Untuk senapannya, untuk pelurunya kita gunakan Hercules. Kita rekamkan teman-teman. Kita mulai tembakan yang pertama. Oke, kita coba tembak titik yang kita lihat. Teman-teman sama-sama bisa lihat titiknya. Oke, kemana dia perkenaannya. Oke, teman-teman bisa lihat. Tembakan pertama dia ke kiri. Kita nggak akan zeroingkan. Kita tetap tembak titik yang sama. Kita lihat perkenaan pelurunya apakah masih tetap ke situ atau ke arah lain. Oke, teman-teman bisa lihat pelurunya masih ke tempat yang sama. Tembakan yang ketiga. Oke, masih tetap ke titik yang sama. Tembakan yang keempat. Oke, masih ke lubang yang sama teman-teman. Ini tembakan yang kelima sekarang. Oke, masih tetap ke lubang yang sama teman-teman. Tembakan yang keenam, jangan banyak-banyak karena ini komplek, agak kurang enak juga saya. Oke, 6 peluru masuk ke lubang yang sama teman-teman. Lubangnya ini kurang lebih kecil dari kelingking. 6 peluru masuk ke situ. Jadi ini udah lulus uji balistik untuk Bapak Hendria Wisma di daerah Provinsi Banten.
Dan inilah hasil real dari akurasi Kamandar yang dipesan oleh Bapak Hendri Awisma.